Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa Season 2. Apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Aku Ayu, seneng banget Happy Human, akhirnya aku bisa menemani Happy Human lagi begitu di Ruang Tangga Prasa. Dan sebelum kita mulai episode kali ini, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat Happy Humans yang setia mendengarkan, dan terima kasih banyak sudah mampu bertahan lebih dari 2 tahun ya, menjelang 3 tahun pandemi COVID-19. Aku yakin banget di tengah pandemi COVID ini ada banyak kesulitan, ada banyak sekali tantangan, hidup yang sangat, ya namanya juga live gitu ya, pasti ada aja cobaannya, tapi Happy Human mampu bertahan sampai dengan saat ini, itu sungguh luar biasa. Terima kasih mampu bertahan, dan mari kita terus jalani kehidupan ke depan dan menikmatinya. Episode kita kali ini Ayu nggak sendiri, tapi ada juga Banu. Halo Banu. Halo Ayu, makasih ya udah mengantarkan. Ya, memang di masa pandemi kita ini, walaupun ya mungkin sebentar lagi selesai ya katanya, tapi mudah-mudahan akan selesai dan kita semua akan bertahan dan akan terus sehat, semakin survive dan semakin kuat ya di masa yang akan datang. Nah, di sesi kita, episode kita kali ini ya, kita akan bicara sebenarnya soal perbudakan modern. Mungkin teman-teman ya Mbak Ayu ya, mungkin udah pernah dengar ya soal perbudakan yang itu kan apa ya, kata yang sangat kuno sebenarnya, tapi ternyata di masa modern ini yang katanya bebas atau liberal banget, ternyata perbudakan itu masih ada ternyata. Iya, dan kita sudah ada tamu Ruang Tangga Prasa kali ini, yaitu Lita Anggraini, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT. Jangan kemana-mana. Halo Mbak Lita, apa kabar Mbak? Halo, salam sehat untuk semua, Mbak Ayu dan Mas Banu. Ya, terima kasih buat Komnas HAM untuk concern-nya, kita bersama mendiskusikan ini ya, tentang perbudakan. Ya, saya Lita Anggraini, saya dari JALA PRT, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga. Betul, Jaringan Nasional Pekerja Rumah Tangga. Jika berbicara soal perbudakan ya Banu ya, mungkin apalagi di era modern kali ini, tentu masih banyak keresahan kita bersama gitu ya Banu ya, soal gimana sih bentuk-bentuk perbudakan modern. Terlebih Mbak Lita ini aktif banget di JALA PRT, Pekerja Rumah Tangga, yang sesungguhnya kita terus berjuang untuk hak-hak pekerja rumah tangga ya Mbak Lita, termasuk dijauhkan dari bentuk-bentuk perbudakan era modern terhadap pekerja rumah tangga gitu ya Mbak Lita. Ya, betul. Sebetulnya mungkin Mbak Lita bisa memulai dari perbudakan itu sebetulnya apa, kemudian bentuk-bentuk dari perbudakan masa kini, dan contohnya yang mungkin sangat sering kita temui gitu ya, apalagi misalkan dalam relasi rumah tangga, ada pekerja rumah tangga, itu apakah bentuk-bentuk perbudakan itu sebenarnya nyata gitu Mbak Lita? Mungkin bisa dimulai dari situ Mbak, kita ngobrol-ngobrol ya. Silakan. Ini satu forum yang penting sekali untuk kita bersama memahami, kemudian juga kita membangun kesadaran bersama ya akan satu situasi, dan bagaimana kita seharusnya mengubah situasi tersebut, termasuk yang disebut dengan perbudakan, dan termasuk di dalamnya apa yang terjadi pada pekerja rumah tangga yang orang masih memandang itu praktek-praktek yang dianggap normal. Ya, betul. Nah, jadi kalau kita bicara perbudakan modern ini kan satu praktek eksploitatif ya, yang menimpa seseorang atau bisa satu kelompok atau satu sektor dengan ada ancaman baik itu fisik, non fisik ya, kan kemudian bisa bentuknya pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan ya, abuse of power itu, dan juga jadi beragam bentuknya ya, itu bisa melalui perdagangan manusia ya, kerja paksa, kemudian
bonded labor, ya, eksploitasi seksual, perbudakan termasuk juga perbudakan domestik yang sering terjadi pada pekerja rumah tangga, dan perkawinan paksa seperti itu. Dan kalau kita bicara soal perbudakan ini kan ada berbagai indikatornya, kondisi-kondisinya, termasuk pembatasan hak yang inheren yang lengkap pada suatu individu yang itu sebagaimana deklarasi Duham, ya. Kemudian juga bagaimana ada relasi kuasa itu membuat adanya kendali atau kontrol terhadap gerak kebebasan bergerak orang, ya. Kemudian juga kendali atas kepemilikan termasuk kalau itu dokumen-dokumen. Kemudian adanya tidak adanya persetujuan afirmatif, ya, yang dari pihak satunya. Jadi itu sudah bisa dikatakan sebagai bagian dari perbudakan, ya, atau tepatnya perbudakan modern. Nah, praktek-praktek eksploitatif ini yang sering terjadi juga pada pekerja rumah tangga, ya. Kalau kita bicara soal praktek perbudakan pada pekerja rumah tangga itu kan nyata. Tadi dikatakan, ya, pembatasan gerak. Ya, seperti kita tahu bahwa situasi pekerja rumah tangga ini kan karena dalam situasi kerja domestik, dia dalam relasi kuasa yang sangat kuat, kemudian ada kontrol, dia tidak bebas bergerak. Artinya untuk berkomunikasi, bersosialisasi itu juga terbatas, apalagi berekspresi, ya. Jadi terus kemudian yang kedua juga praktek-praktek seperti penyitaan dokumen, ya, itu termasuk di dalamnya apa yang termasuk dilakukan oleh pemberi kerja dan oleh agen. Kemudian juga kerja paksa, ya. Jadi kalau kita melihat praktek-praktek yang terjadi pada pekerja rumah tangga itu kan jam kerja panjang. Rata-rata dari datanya Jalam, ya, 92% PRT yang bekerja, terutama yang menginap, itu bekerja lebih dari 16 jam sehari. Ya, dan mereka harus standby. Jadi yang dikatakan waktu siaga, ya, artinya tidak bisa, mereka tidak boleh menolak perintah seperti itu. Kemudian juga selain itu beban kerja tak terbatas, ya. Jadi apapun bisa dibebankan kepada pekerja rumah tangga karena tidak ada kesepakatan, tidak ada standar, dan tidak ada perlindungan. Yang ketiga, juga tidak ada libur mingguan, istirahat, baik itu jeda kerja ataupun istirahat harian, ya, karena tadi jam kerja panjang, beban kerja yang tidak terbatas. Kemudian juga tidak ada waktu waktu akses untuk dia bisa bersosialisasi, berkomunikasi dengan secara jelas. Jadi kadang-kadang kalau dalam melakukan riset survei itu kita menemui PRT susah karena mereka dilarang berkomunikasi. Yang menentukan kepada siapa berkomunikasi itu adalah pemberi kerja. Iya, betul. Ini kan udah pembatasan. Ya, waktu kita merekrut anggota baru untuk diajak berserikat, mereka rata-rata dapat dikatakan, ya, 80% lebih takut ditemui. Takut karena takut nanti kalau PRT-nya bicara dengan orang lain, ikut berorganisasi, ya, bersosialisasi dengan orang lain, nanti kenai sanksi oleh majikan, ancaman untuk di PHK, kemudian diintimidasi, seperti itu kan, tekanan-tekanan, ya. Jadi kalau kita lihat itu kan sebenarnya dari jam kerja sampai pembatasan akses itu kan sudah menunjukkan satu eksploitasi, dua pembatasan, ya, gerak, ya, termasuk yaitu tadi kontrol, dan tadi juga semua menandakan bahwa itu bagian dari situasi perbudakan. Nah, masyarakat menganggap itu wajar. Jadi sebenarnya PRT ini kan dianggap kayak milik, ada kepemilikan karena ya tadi apapun bisa diperintahkan. Dua, dia tidak bisa boleh membantah. Kalau membantah dia menghadapi ancaman, intimidasi. Kemudian yang berikutnya geraknya juga dibatasi, termasuk juga penahanan dokumen. Hal-hal yang seperti itu dianggap normal, yang seharusnya
sebenarnya itu bukan tindak yang manusiawi, tidak normal, artinya tidak normatif ya. Bagaimana kita memperlakukan orang secara manusiawi, menghormati hak-haknya untuk bergerak bebas ya, hak yang inheren sebagai manusia seperti itu. Ya, halo Mbak Lita. Ini kan masyarakat itu kan memang kalau di Indonesia terbiasa ya menggunakan PRT, dan bahwa indikasi-indikasi yang Mbak Lita bilang itu ya mereka menganggap bahwa itu ya memang sewajarnya antara pengguna PRT dengan PRT-nya ya model kerjanya itu seperti itu kan. Nah ini gimana ya biar agar masyarakat tahu bahwa sebenarnya ya seharusnya nggak seperti itu bentuk relasi kerjanya antara pengguna PRT dengan PRT-nya itu sendiri. Nah itu gimana cara kita menyadarkan bahwa sebenarnya praktik-praktik itu sebenarnya salah satu bentuk praktik perbudakan modern ya. Itu gimana cara menyadarkan ke para pengguna PRT ini, Mbak Lita? Ya, yang pertama tentu negara harus hadir di dalam perlindungan pekerja rumah tangga. Jadi harus ada mengatur rambu-rambunya bagaimana ini kita berelasi, membangun relasi yang sebenarnya itu relasi hubungan kerja, bukan relasi yang dikategorikan sebagai perbudakan dan seharusnya itu tidak bisa ditolerir. Ya. Yang kedua juga pentingnya sosialisasi kampanye ya, apakah itu perbudakan, dan itu juga terjadi pada pekerja rumah tangga, seharusnya tidak boleh itu terjadi. Jadi perlu ada pendidikan publik terhadap pekerja rumah tangga dan juga pada pemberi kerja, kepada masyarakat, bahwa praktek-praktek tersebut adalah praktek-praktek perbudakan, tak terkecuali yang terjadi pada pekerja rumah tangga. Dan yang ketiga, karena ini kan bagaimana membongkar relasi kuasa, maka ya tadi seperti saya katakan, ketika negara hadir harus jelas melalui satu peraturan perundangan yang mengikat, yaitu seperti yang sedang jalan advokasi, yaitu Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Yang kedua pentingnya ratifikasi konvensi ILO 189 dan juga ratifikasi konvensi untuk kerja paksa, penghapusan kerja paksa, dan juga ratifikasi konvensi 190 tentang penghapusan tindak pelecehan dan kekerasan di dunia kerja. Nah itu yang menyangkut semua sektor pekerja mendapat perlindungan dari setiap tindak-tindak kekerasan dan pelecehan dimanapun, dalam media apapun, dalam kondisi apapun. Nah ini yang penting ya, karena kalau negara sendiri tidak hadir, maka kita kan tidak bisa berharap pada kebaikan. Artinya hal itu kan relatif. Kalau kita mengatakan bahwa jangan begitu dong gitu ya, itu namanya perbudakan. Nah itu kan tergantung pada sikap pemikiran orang per orang pemberi kerja. Sementara kita tahu jumlah PRT di Indonesia ini kan 4,2 juta berdasarkan survei ILO 2015 ya. Atau kalau sekarang estimasinya udah 5 juta. Artinya negara harus hadir secara komprehensif untuk memberikan perlindungan, kemudian pendidikan dan penyadaran dan juga pengawasan ya terhadap situasi pekerja rumah tangga supaya tidak masuk di dalam apa yang dikatakan perbudakan, yang seharusnya kalau kita bilang bahwa revolusi mental itu mulainya lah salah satunya dari bagaimana mengubah situasi kerja dari pekerja rumah tangga seperti itu. Ya, menarik Mbak Lita bahwa sebetulnya memang kerangka besarnya itu perannya memang ada di negara ya yang harus hadir, dan kita tidak bisa mengandalkan orang per orang atau individu per individu untuk menjalankan kewajiban menghormati hak asasi manusia sesama manusia gitu, tapi kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi hak setiap warga negara gitu ya, itu juga menjadi penting.
Lalu kemudian Mbak Lita, kalau misalkan kita berbicara mengenai upaya-upaya tadi ya, mendorong RUU pekerja rumah tangga, kemudian mendorong ratifikasi ILO yang tadi disebutkan Mbak Lita, peran-peran apa saja sih Mbak Lita yang sudah diupayakan atau terus didorong oleh Jala PRT dan kemudian juga mungkin komunitas pekerja rumah tangga atau bahkan di luar pihak atau di luar aktivis dari PRT ini yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini. Lalu kemudian bagaimana yang bisa dilakukan oleh misalkan korban perbudakan yang perbudakan modern saat ini gitu. Apa yang bisa dilakukan ketika seseorang atau ketika seorang PRT atau bahkan mungkin di luar PRT yang mengalami korban perbudakan, apa yang bisa dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak itu Mbak Lita? Dengan kondisi yang RUU PRT belum ada, ILO belum diratifikasi dan yang lain-lain, gimana Mbak? Ya, kadang korban nggak sadar juga ya. Ya, gitu loh Mbak. Ya? Kadang-kadang tuh korban nggak sadar juga bahwa sebenarnya mereka tuh korban perbudakan. Korban itu kan dalam situasi yang terdesak ya, penuh tekanan dan akses yang terbatas. Mungkin korban sadar mengalami penderitaan, tetapi karena aksesnya terbatas, dia berada dalam situasi tekanan desakan, jadi korban tidak bisa berbuat banyak kan, karena tidak ada backup atau suatu layanan yang bisa menjangkau mereka seperti itu. Nah, ini kenapa Jala mendesakkan RUU PRT sejak tahun 2004, artinya sudah 18 tahun dan sangat memprihatinkan, sangat disesalkan. Sampai sekarang RUU ini kan sebagai RUU yang terlama di DPR ya, 18 tahun, pimpinan DPR masih tidak ada itikat baik, kemauan politik untuk mewujudkan RUU ini. Karena sebenarnya RUU ini di DPR kan di tahun 2020 oleh Balek ya, sudah disetujui secara pleno untuk diajukan sebagai RUU inisiatif di DPR dan diputuskan dalam rapat paripurna. Itu sejak 1 Juli 2020. Tapi sudah 1,5 tahun pimpinan DPR belum mau mengagendakan RUU PRT ini ditetapkan sebagai RUU inisiatif yang nantinya dibahas bersama dengan pemerintah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa betapa negara mengabaikan ya konstituennya yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, yang mereka juga sisi lain sebagai warga negara yang berhak atas penghidupan yang layak dan juga perlindungan ya. Dan yang ketiga juga bagian dari konstituennya yang dikatakan mau cilik. Lah, ini justru dua partai besar PDIP dan Golkar masih menghadang RUU PRT sebagai RUU inisiatif yang harus segera dibahas bersama pemerintah. Yang kedua, juga sebelum kita melakukan sembari kita memperjuangkan RUU ini dan memperjuangkan ratifikasi beberapa konvensi ILO terkait, kita juga perlu melakukan yaitu tadi saya tekankan kampanye publik tentang penghapusan perbudakan, termasuk praktek-praktek di PRT ya, dan termasuk kasus bagaimana kita mencegah terjadinya kasus-kasus itu dan praktek-praktek itu. Karena saya juga bisa menceritakan bahwa dari data kasus kami setiap tahun itu ada 400-an kasus ya. Nah, itu semua mengindikasikan bahwa itu adalah praktek kasus kekerasan dan pelecehan itu adalah memang praktek perbudakan, termasuk upah yang tidak dibayar. Ada yang 9 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 2 bulan. Ya, seperti itu. Ya, itu kan sebenarnya persoalan PRT ini kan sebenarnya praktek perbudakan, kekerasan, eksploitasi seperti gunung es karena wilayah kerjanya di wilayah domestik ya. Nah, itu kenapa kita perlu melakukan kampanye terus-menerus kepada masyarakat. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menjangkau kepada pekerja rumah tangga ya, karena kan pekerja rumah tangga ini kan bekerja di balik layar di rumah-rumah yang kontrolnya dari pemberi kerja sangat kuat ya. Jadi
Jala sendiri sudah melakukan kerja-kerja pengorganisasian dan pendidikan alternatif pada pekerja rumah tangga untuk berserikat, dan kita juga membentuk tim-tim untuk paralegal, pendampingan kalau ada kan PRT yang mengalami kasus seperti itu, dan itu kami sebarkan ya. Dan itu bukan proses yang mudah ya, ketika seperti tadi saya ceritakan mengajak PRT untuk bisa berorganisasi. Kita ikut dalam sekolah-sekolah PRT yang kita adakan secara rutin ya, yang minimal 2 kali dalam per bulan. Nah, kemudian bagaimana juga kita juga mensosialisasikan tentang adanya hotline dari Jala PRT yang kita bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan beberapa lawyer untuk bagaimana kalau kalangan PRT mengalami tindakan eksploitasi, termasuk yang tadi saya sebutkan kasus yang upah tidak dibayar, yang mengalami penyekapan seperti itu ya, penahanan dokumen. Nah, ini kami sebarkan, tetapi tidak semudah itu bagi kalangan pekerja rumah tangga untuk bisa atau berani melaporkan, mengadukan, karena mereka seringnya dibawa ancaman. Apalagi kalau mereka bekerja menginap ya, itu sulit buat mereka, lebih sulit buat mereka pekerja yang menginap untuk bisa melaporkan ya. Apalagi kalau mereka akses informasinya sangat terbatas. Ini bagaimana saya bayangin kalau kita di rumah orang, kita tidak punya bekal apa-apa, tidak punya apa-apa, kita jauh dari keluarga, jauh dari teman, seperti itu ya. Beberapa kali Jala mendapati kasus yang kami menjangkau kepada PRT-nya tidak bisa karena HP-nya disita ya. Sementara kita tidak tahu alamatnya karena misalnya dia keburu mendapatkan tekanan dari majikan, kemudian HP-nya disita. Ada beberapa kasus yang demikian juga. Ketika kami melacak sampai mencari RT/RW-nya, kami tidak bisa mendapatkan. Nah, ini kan sesuatu situasi yang sangat disesalkan karena negara terus-menerus ya melakukan pembiaran. Meskipun kami sudah menyampaikan beberapa kali kan lewat berbagai kampanye, lewat konferensi pers, dialog publik, berbagai media termasuk media massa, medsos seperti itu ya. Jadi ini penting bagaimana yang terus-menerus kita harus melakukan penjangkauan walaupun ini sulit. Ya, kalau jumlahnya PRT sendiri kan estimasinya 5 juta, sementara ya yang berorganisasi yang terdaftar di kami kan 13.000 lebih ya. Dan itu kan meskipun terus bergerak untuk melakukan pengorganisasian, berserikat, membangun kesadaran bersama, tapi tidak mudah karena mereka sendiri kan seperti tidak memiliki dirinya sendiri. Makasih Mbak Lita untuk penjelasannya. Tadi Mbak Lita tuh udah menyebutkan beberapa hak pekerja ya, kayak misalnya hak mereka juga berhak untuk berorganisasi, kemudian juga ada berpendapat dan berekspresi juga. Nah, mungkin perlu juga diberitahu ke Happy Human bahwa sebenarnya ada hak-hak pekerja yang perlu diketahui oleh pekerja rumah tangga dan juga pastinya para penggunanya atau para majikannya gitu kan. Nah, kira-kira apa aja, dan kemudian juga ada pesan nggak untuk Happy Human ya atau teman-teman muda ini bahwa sebenarnya jam kerja PRT yang nggak ada batasnya itu sebenarnya salah satu bentuk bagian dari perbudakan. Ya, betul. Tidak ada libur atau tidak ada cuti, itu juga sebenarnya salah satu bentuk bagian dari perbudakan. Kira-kira pesannya apa dan bentuk hak-hak pekerja itu apa aja? Ya, kita sendiri kan sudah punya standar ya, prinsip dan instrumen internasional, yaitu konvensi ILO 189 tentang kerja layak untuk pekerja rumah tangga. Di dalamnya juga mengatur tentang standar-standar kerja layak untuk pekerja rumah tangga. Jadi
pekerja rumah tangga sama juga dengan bagian seperti pekerja lainnya berhak atas perjanjian kerja, dan perjanjian kerja disarankan bahwa perjanjian kerja tertulis kan. Karena itu penting untuk menjadi pegangan ya, ada bukti secara tertulis ya. Yang kedua, pentingnya pembatasan jam kerja maksimal 40 jam seminggu, kemudian juga ada cuti tahunan, kemudian libur mingguan ya 24 jam per minggu, atau kalau umpamanya nggak bisa langsung bisa dirapel sesuai dengan libur mingguannya. Kemudian juga hak atas kebebasan bergerak, berorganisasi, berkomunikasi ya, dan kemudian termasuk menggunakan hari liburnya untuk apa ya. Kemudian hak atas jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenaga kerjaan seperti itu. Kemudian hak atas K3, fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian untuk akomodasi ya, kamar dan makanan, terutama bagi kamar bagi mereka yang menginap seperti itu, dan kamar yang artinya layak ya. Kemudian juga yang berikutnya upah ya, tentu karena semua orang bekerja untuk mencari nafkah, dan itu jelas dalam hubungan kerja ya, bahwa imbalan upah ya, upah dasar uang, dan harus jelas kapan pembayarannya, metode pembayarannya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana hak atas akses penyelesaian perselisihan, hak akses atas bantuan hukum ya. Jadi itu hak-hak yang dimiliki sebagai pekerja rumah tangga, sebagai bagian dari pekerja seperti umumnya. Jadi itu yang harus kita perjuangkan. Dan kalau kita bilang bagaimana harus diubah ya, kita harus memposisikan, semua warga harus memposisikan bagaimana kalau kita berada dalam situasi pekerja rumah tangga, situasi yang eksploitatif, pembatasan gerak, penahanan dokumen, kemudian kerja paksa dan seperti itu, dan juga menjadi bagian dari seringnya perdagangan orang yang dilakukan oleh agen ya. Jadi kita harus memposisikan membangun empati dan juga bahwa zaman sudah berubah ya. Artinya sudah saatnya terus-menerus ya sikap tindak perbudakan itu tidak bisa atas nama apapun, tidak bisa ditolerir, dan kita akan menjadi orang akan menjadi manusia kalau dia juga memanusiakan orang lain. Artinya memanusiakan diri sendiri itu dengan memanusiakan orang lain seperti itu. Dan memanusiakan itu adalah artinya tidak ada perlakuan yang dikategorikan sebagai bagian dari tindakan perbudakan modern seperti itu. Jadi bagaimana kita harus memanusiakan diri sendiri adalah salah satunya dengan memanusiakan orang. Kalau kita tidak manusiakan, artinya kita sendiri tidak memanusiakan diri sendiri seperti itu. Betul. Wah, keren banget Happy Humans. Apa yang disampaikan oleh Mbak Lita tuh penting banget, bahwa ayolah happy human gitu ya. Ini kan pendengar kita itu happy human rata-rata usianya itu 18 sampai 30 Mbak Lita gitu. Jadi mari mulai dari sendiri di rumah masing-masing. Betul, ya, betul banget. Kalau kita bicara demokrasi, bicara HAM, tak terkecuali di wilayah manapun ya. Ya, betul. Di wilayah domestik, di rumah happy humans juga. Mari kita tingkatkan empati, mari kita memanusiakan diri kita sendiri dengan memanusiakan orang lain. Pesan yang sangat kuat dari Mbak Lita. Mbak Lita, makasih banyak sudah hadir di episode Ruang Tangga Perasa kali ini. Happy Humans pasti senang banget, apalagi tadi ditambah pesan-pesan yang sangat kuat dan powerful banget gitu untuk membangun kesadaran kita sebagai manusia dengan menghormati hak asasi manusia orang lain tentu saja. Makasih banyak Mbak Lita, semoga kita untuk tim Tangga Perasa, Pak Ayu, Mas Banu, dan juga Komnas HAM, dan juga kawan-kawan semua pendengar ya. Semoga terus bergulir
kampanye kita untuk menghapus tindak perbudakan. Bagaimana kita menciptakan dunia yang lebih manusiawi, lebih adil, lebih sejahtera untuk semua, tak terkecuali. Amin. Amin, Mbak Lita. Amin. Terima kasih Mbak Lita. Ya, Happy Human menarik banget ya diskusi kita pada hari ini, dan pesan yang sangat kuat dari Mbak Lita gitu. Jadi mari kita terus bersimpati dan berempati. Kami masih menunggu feedback dari Happy Human sekalian. Silahkan kirimkan email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Kemudian ikuti juga sosial media kita di Instagram @komnas.ham, Twitter @komnasham, Facebook Komnas HAM, dan YouTube Komnas HAM Channel, serta live chat di website tanggaprasa.id setiap pukul 1 sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat pada hari dan jam kerja. Gitu, Banu? Ya, Happy Humans, sampai berjumpa Rabu depan di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tangga Prasa berikutnya. Dadah. Sehat semua ya.